Syukur kemudian kita memodifikasi dua sekalian dengan menghilangkan apa saja yang kemudian relatif mengganggu kenikmatan dan kekhidmatan kita dalam menikmati hidangan. Nun sewu. Adakah di antara kita yang kemudian membuat peraturan tak ada tertulis di rumah, di ruang makan tidak boleh ada handphone? Mungkin seperti tadi ya. Karena tidak sedikit, tidak anak, tidak kakak, tidak adik kecil, tidak kakak yang besar, bahkan mungkin ayah atau bundanya kadang kenikmatan makannya itu ya bisa dibilang terganggu sebenarnya ketika dia terlalu memfokuskan kepada melihat HP. Biar mungkin semoga tidak terjadi pada kita. Makanya kadang-kadang kita harus puasa dengan HP. HP itu kalau disikapi dengan benar akan manfaatnya banyak. Kalau tidak itu benar-benar bisa mengganggu segalanya. Tidak hanya makan minum seperti yang kita bicarakan. Orang kadang-kadang dengan azan itu aku nggak ngomong kerjanya azanmu, tapi sangat beda ketika HP diletakkan kemudian telinga mendengarkan azan dan mengikuti ucapan muadzin sebagaimana yang menjadi ketentuan sunnah. Meskipun kadang-kadang orang masih berkira saya itu kan bisa melakukan aktivitas berbagai macam dalam satu hari, meruangnya azan sambil menjawab, tapi juga bisa menjawab panggilan di telepon. Orang kalau sudah ingin berdebat tidak ada hadisnya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kadang kita memang perlu meresapi seluruh apa yang kita lakukan. Cobalah kita kadang-kadang mendalami, meresapi dan benar-benar menghayati apa yang sedang kita lakukan, terutama dalam hal ibadah. Mohon maaf, Bapak Ibu, Bapak-bapak atau mas-mas yang ada, coba sesekali kita itu tidak hanya fokus membaguskan suara kita, melengkingkan dan mengindahkan suara kita, tapi juga kita sesekali kemudian membayangkan lafaz yang kita baca itu. Kadang-kadang ada juga, bahkan kadang-kadang suara yang bagus, tetapi panjang pendeknya keliru. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak saya keraskan karena saya keraskan tidak ada. Padahal kan keliru. Bukan asyhadu an la ilaha, tapi asyhadu an la ilaha. Jenengan kata ini ibu bapak, kadang-kadang adik-adik kita di kampung banyak yang bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Padahal ketika la yang pendek maknanya sudah gitu. Coba sesekali kita dalam melafalkan doa-doa juga diresapi. Masuk ke masjid, coba mohon maaf, ini tadi yang masuk ke masjid dengan penuh kesadaran, melepas sendal kiri dulu, masuk ke masjid melangkahkan dengan kaki kanan dulu, seraya berdoa dengan penuh kesadaran. Mohon maaf, angkat tangan. Bagaimana? Alhamdulillah, pada kawan jawaban saya jadi. Mereka perlu itu sekalian. Kadang-kadang kita tuh sudah benar berjumpa dengan materi ilmu yang ada di otak kita, tapi kadang-kadang kita dalam menghayatinya. Termasuk misalnya ketika pulang fajr, pulang salam, assalamualaikum, itu hanya sebatas formalitas atau kemudian dalam bentuk menghayati. Kalau dekat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mengucapkan itu apakah sudah benar-benar di hati kita? Semoga keselamatan, rahmat dan barakah Allah atas Anda wahai saudaraku yang kita sedang
uluk salami. Basa Jawa ini muga-muga keselamatan kawasan lan Allah ing atase sira wae dulurku sing kita cek ngomong. Apa kita seperti itu? Saya kira kok ya belum semua, ya belum semua. Masih banyak yang ya apa namanya? Terutama kita ya para dai yang relatif sering diamani Pak Gemik. Ketika mukadimah khutbah Jumat misalkan, rukun benar-benar kita hayati ada setelah salam ya, unsur memuji Allah, syahadat, memuji Allah, sholawat, amal badu. Ya, mari benar-benar kita upayakan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Betapa indahnya ketika para dai, para ustadz, para khatib ketika dalam yang amanah itu benar-benar tumbuh dari kesadaran hati yang paling jalan. Baik, kita lanjutkan dengan poin selanjutnya, adab dalam makan dan minum. Memuji Allah dan berdoa. Ya. Sebaliknya kita dilarang untuk mencela makanan. Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang akan makan makanan kemudian mengucap alhamdulillah dan seterusnya, maka Allah akan mengampuni dosanya, akan diampuni dosanya pada lalu. Salah satu karunia Allah berikan agar dosa kita berkurang, agar kesalahan kita semakin menipis, itu kemudian banyak amal-amal yang kemudian dikonversikan dengan pengurangan dosa. Penjenengan kemarin tanggal 9 Zulhijjah mengerjakan puasa Arafah, sama juga ada benefit dari Allah akan diampuni dosa selama 2 tahun malah. Sedangkan puasa Arafah ya akan mendapatkan pengampunan dosa selama 2 tahun. Ya, semoga kita kemarin tidak terlewati ya. Karena puasa Arafah itu setahun sekali. Dan hanya sekali sehari. Ketika panjenengan atau saya kemarin lewat tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, kapan kita bisa puasa Arafah lagi? Kapan? Itu Bapak tahun depan. Beda dengan puasa Senin Kamis. Ketika kita lewat kan masih dekat kemungkinan bisa menggantinya atau meneruskan puasa selanjutnya. Tapi kalau puasa Arafah lama kita nunggu setahun. Itu kalau masih memungkinkan melakukan. Mungkin saja kita masih hidup, ya. Tapi namanya pas bulan Zulhijjah, bisa saja tetangga kita punya hajat, bisa saja kita lewat pembesan yang mungkin saja kita tidak bisa puasa atau bahkan pembesan di tempat yang sangat jauh. Beberapa hari yang lalu kami bisa ke Banyuwangi dan subhanallah saya perhatikan ada sebuah fenomena luar biasa. Ibu bapak seorang anak kecil, dia waktu saya temui di masjid sudah masuk kelas 3 SMP atau mau lulus ini ya, lulus SMP, sudah bisa menghafal Quran ketika dia baru setengah tahun di kelas 1 SMP. Anak yatim begitu. Saya tidak sengaja ketemu, mampir masjid dan saya berharap semoga ada keberkahan Allah lewat anak ini. Saya titip sesuatu ke dia dan saya minta mendoakan juga untuk anak-anak saya agar mendapat ya seperti yang dia capai, meskipun barangkali umurnya lebih tua ketimbang si anak ini. Kenapa bisa seperti itu? Semuanya biiznillah karena fokus. Anak yang pandai sesuatu
atau lancar dan terampil sesuatu itu karena benar-benar fokus dalam memberikan waktu dan kesempatan bisa agar dia bisa. Yang selanjutnya Ibu Bapak, makan minum dengan berdiri. Di antara kita saya kira masih banyak yang makan minum dengan duduk, maaf ya. Makan dan minum dengan posisi duduk. Ulama menyimpulkan bahwa makan minum dengan duduk hukumnya adalah sunnah. Ketika dibalik, makan minum dengan berdiri maka derajat larangannya sebatas makruh. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mendemonstrasikan suatu hari beliau makan atau minum dengan berdiri. Ketika orang-orang mengingatkan atau menanyakan, beliau mengatakan, demi Allah, aku melihat Rasulullah SAW pernah juga makan dengan berdiri. Itulah kemudian diambil kesimpulan para ulama, makan minum dengan berdiri hukumnya adalah sebatas makruh atau tidak ada dosa ketika melakukannya. Di tempat tertentu kadang-kadang kita terpaksa makannya dengan berdiri. Misalkan ketika sedang kerja bakti dan di situ memang tidak memungkinkan kita duduk. Misalkan kerja bakti di tempat yang becek atau di tempat yang ada airnya agak tinggi, kemudian tidak bisa duduk. Atau mungkin tidak di tempat kotor tetapi di sebuah pesta yang kemudian tidak disediakan kursi, apa namanya? Standing party ya, itu kan kadang-kadang dengan kursi air ya, sudah berdiri. Ketika kita di luar ya, tidak apa-apa. Kalau ditanya, memang sunnahnya adalah duduk, tetapi kalau tidak bisa berdiri itu ditinggalkan lebih baik, alias duduk lebih utama. Adapun makan minum dengan tangan kiri hukumnya adalah haram. Nah ini yang sekali lagi saya kadang ya prihatin, bahkan masih dalam hitungan beberapa bulan ini kami ikut sebuah acara organisasi tertentu tingkat provinsi, dan di situ saya perhatikan masih ada perwakilan KPM tertentu dari tokoh organisasi itu kemudian makan dengan tangan kiri ya. Artinya kadang-kadang amanah kita di organisasi itu belum tentu berbanding lurus dengan amalan kita keseharian ya. Jujur coro jabatan di organisasi sudah tinggi, tapi kadang-kadang pengamalan agama masih perlu diperbaiki. Ya, mari saatnya kita berbenah. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian yang kita hormati, adab makan minum yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan. Makan minum dari pinggir. Ini sebuah keterangan menyebutkan sebuah hadis, sambilah sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat-dekat. Artinya ketika dalam wadah yang besar, kemudian ya yang paling dekat itulah yang kita ambil ya. Kecuali memang itu hidangan yang memang beraneka ragam dan memang harus diracik gitu. Kalau yang paling dekat dengan saya sambal terus, saya makan sambal terus, saya tidak mungkin ya. Ketika makan sudah ada komplit, wadah besar, maka kemudian ya yang dekat itu yang dimakan. Adapun sambilah sebutlah nama Allah. Jadi beberapa orang menyebutkan kalau lafaz tasmiyah itu adalah menyebut bismillah, termasuk dalam hal makan, maka keterangan-keterangan yang kuat bukan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi membaca Bismillah. Lalu apa beda nih? Ya, paling tidak ketika kita membaca Bismillah tanpa Rahman Rahim itu sudah sesuai dengan keterangan
gratis. Kalau terpaksa lengkap, ya tidak apa-apa. Itu maknanya bagus. Sebagaimana mau berwudu. Jadi bukan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah saja. Itu kalau ingin lebih sedekat ini dengan sunnah. Selanjutnya ibu bapak sekalian, adab makan yang barangkali kita kalau lupa ini mengingatkan, kalau sudah maka ya alhamdulillah. Mengakhiri dengan pujian, dari sudah ya alhamdulillahilladzi apa amanah atau amani dan seterusnya. Hendaknya pada waktu itu Rasulullah memberikan tips, hendaknya menjilati jari sebelum cuci tangan, sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau minta dijilatkan kepada istrinya atau anaknya. Artinya ini kan ada keterangan lain menyebutkan bahwa kita tidak tahu dari bagian makanan mana yang mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah guyon dengan tetangga, petani gitu. Ketika dalam acara bersama ngaji lingkungan begitu, kemudian setelah makan, beliau selalu membersihkan makanan itu dengan bahasa guyon, wong karek mangan, tinggal makan saja ya. Kita itu di sawah, satu bulir jatuh itu kita ambil, ya. Masa ini tinggal makan sudah dipilih, tinggal menghabiskan kalau habiskan. Jadi prosesnya panjang, kasihan para petani ketika kita menyanyiakan dari apa yang sudah kita miliki. Bahkan di sebuah tempat di Eropa, saya lupa negaranya, itu ada denda ketika orang tidak menghabiskan makanan yang dia pesan. Selanjutnya, ibu bapak sekalian, hendaknya menghindari dari kenyang yang terlalu atau melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Tidak ada wadah yang diisi manusia yang lebih buruk dari perut. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberi tenaga. Maka jika tidak mampu, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ini tidak berlebihan. Ini ukurannya tidak sama ya, kayaknya relatif. Ketika saya bergaul dengan saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, subhanallah, piring itu ya sudah penuh. Lauknya itu bahkan sayur atau lauk itu sampai berjatuhan perutut bahasa Jawa ini. Ketika sudah habis, masih bisa tambah lagi. Luar biasa. Tapi memang biasanya bapak-bapak, mas-mas yang seperti itu outputnya itu imbang dengan inputnya. Jadi powernya luar biasa, perlu karbohidrat yang banyak, yang besar, tenaga yang besar, sehingga memang makannya bisa banyak. Kalau saudara itu dari Arab, kira-kira 1 ekor ayam habis kamu. Kalau kita kan tidak siji didorong 10. Kalau di Arab jajan wahid pesan kalau satu ayam dan cukup dengan sayuran atau kurupan gitu. Yang berikutnya, hendaknya mengucapkan terima kasih dan memuji kepada pemberi makan seraya mendoakan. Jadi yang kadang-kadang kita lupa ya, meskipun remeh ya, barangkali terima kasih ketika di
dihidangkan oleh tuan rumah, berterima kasih, kemudian mendoakan akan keberkahan dan kebaikan dari makanan dan keluarga yang menyediakan itu. Yang selanjutnya ibu bapak sekalian tentang makan, menggunakan 3 jari. Ini gimana ini ya? Kalau panjenengan lagi di paringi diaturi daharan sok pakai 3 jari. Ya, ini konteksnya memang bukan, ini kan mengambil asar atau hadis. Hendaknya makan dengan tangan 3 atau 3 jari, menyingkirkan suapan, memperbanyak kunyahan, makan dengan apa yang terdekat darinya, dan tidak boleh makan dari bagian tengah piring. Jadi ini beberapa penjelasannya. Wahai anak muda, tetapi sebut nama Allah, makan dengan tangan, makan dengan dari yang dekat. Ya, termasuk tadi itu menggunakan 3 jari itu pas dengan menu makanan yang tidak seperti itu. Yang penting tetap menggunakan tangan kanan. Ya. Saya pernah mendapatkan sebuah tips menikmati hidangan ala kekinian, tapi tidak dihubungkan dengan agama. Boleh menyisakan makanan, ya, tidak apa-apa dengan tangan kiri, tapi beberapa aturannya itu benar-benar dijaga. Bersama itu di meja besar, kemudian semua peserta memakai baju kemeja putih pergelangan tangan, ya. Tidak boleh tangan, ya, termasuk siku tidak boleh menyentuh meja. Ya, garpu dan sendoklah yang bergerak. Tidak boleh kepala mendekati piring, tapi sendok dan garpulah yang mengarahkan ke mulut. Tapi di tangan kiri. Itu aturan yang tidak dihubungkan dengan agama. Kalau baik boleh diambil, kalau tidak sesuai dengan keterangan agama tidak usah. Kira-kira dosa nggak ketika kita makan dengan meletakkan tangan di meja? Kan tidak apa-apa. Cuma waktu itu pakar etiketnya, pakar makannya mengajar seperti itu. Punduk tegak, jadi makanan yang mengarah ke mulut, jangan kepala mendekat ke meja. Tidak boleh ada suara gigi dengan sendok ataupun garpu. Sebenarnya tidak dosa, hanya saja dari segi aturan keduniawian ala pakar etiket makan itu jaga tidak sopan. Bersedawa, gedean, dosa tidak sebenarnya? Tidak dosa, hanya saja itu dianggap kurang sopan oleh makanan etiket. Jadi makanya kita tetap tidak apa-apa tahu, gitu. Tidak apa-apa tahu. Ya. Waktu itu memang kita ada di sebuah ruangan yang besar. Kami ada di meja besar yang sebelahnya, dan kami lihat praktek dari makan yang dianggap profesional seperti itu. Boleh menyisakan makanan, boleh dengan tangan kiri, tetapi tidak boleh ada suara sendok dengan piring dengan garpu, gigi dengan sendok, tidak boleh. Ya, makanya kadang-kadang saya mempermudah urusan kadang-kadang nes orang apa, orang dosa. Dalam apapun, tidak apa-apa, itu tidak perlu malu, mau itu tidak dosa. Cuma memang betul kita kadang-kadang perlu tahu aturan kekinian ala apapun, sehingga kita tidak terlalu canggung ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang mengedepankan etiket ala kekinian itu. Baik, ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya ada keterangan dilarang meniup pada makanan yang masih panas
dan tidak memakannya sampai menjadi lebih dingin. Tidak boleh juga meniup pada minuman yang masih panas. Apabila hendak bernafas, maka hendak lakukan di luar gelas sebanyak 3 kali, sebagaimana hadis Anas bin Malik. Artinya Rasulullah SAW jika minum, beliau bernafas meneguknya 3 kali dan bernafas di luar gelas. Begitu juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, artinya Rasulullah SAW melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Jadi kalau benefitnya atau hikmahnya, ya tiupan kita ini kan yang mungkin saja mengandung hal yang tidak baik yang bisa menyebabkan minuman menjadi tercemar atau makanan menjadi kena kuman atau apa yang berasal dari mulut kita. Semua hikmah itu dan perlu menjadi perhatian utama. Yang penting ada keterangan Al-Quran, hadis kita lakukan, kemudian ada bermanfaatnya belakangan. Seperti larangan makan daging babi. Ketika ditanya, mengapa daging babi dilarang dimakan atau diharamkan? Mengapa? Apakah karena ada cacing tinanya? Bukan itu. Kenapa? Ya karena itulah aturan agama kita melarang makan ini termasuk daging babi. Kalau dalam Al-Quran itu yang satu ayat kan ada bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang atas nama selain Allah. Kenapa babi dilarang? Yaitu karena regulasi dari Allah seperti itu, aturan Allah seperti itu. Ada hikmahnya, ternyata begini ya, itu adalah benefit yang kita terima setelah adanya syariat itu. Selanjutnya, ibu sekalian yang saya hormati, ya ini sifatnya semampunya ya, sekali lagi sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubun, dalam kita bertakwakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bisa ini ya, bisa merasa teman-teman ngoyo sebisanya saja. Ya. Kaidah fikih mengatakan malah yang dulu kulub la yutraku kulub. Apa yang tidak bisa didapat semuanya, yang tidak perlu ditinggal seluruhnya. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan ada yang bisa kita amalkan. Syukur sudah mendapat kebiasaan di lingkungan kita amalkan Islami seperti ini. Kalau ada yang belum, maka ya semampunya yang bisa kita lakukan. Sudah masuk waktu Isya, mari kita pungkasi dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum